Masih. Yang belum absen silakan absen dulu. Baik, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pekan kemarin sudah saya jelaskan metode agama 1 ya. Ada yang belum paham? Oh, belum belum di share screen. Ya, kemarin ini masuk-masukan data untuk gamma 1, pasar sungai tingkat 1, pasar sungai semua tingkat. Coba kalau nulis gimana sih? Nah, ini. Ya, saya ulang lagi aja ya. Ini misalnya sungai. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Ya, di sungai. Pakai mouse susah nih. Terus batas dasnya masih ini. Katakanlah ini batas dasnya ya. Dan maksud pasar sungai tingkat 1 itu paling ujung. Ya, sekedar tahu saja ya. Ini namanya tingkat 1. Semua tingkat 1 yang paling ujung. Memang ada perbedaan antara pengairan ya, dinas pengairan atau PU, ordo itu ada perbedaan. Kalau gamma itu dari ujung, dari hulu. Tapi kalau PU itu dari bawah, kalau tidak salah ya, tingkat 1 itu. Ordo 1.
Nah, terus setelah ordo 1 itu mestinya ordo 2. Jadi di bawahnya ini ordo 2 ini. Nah, ini 2. Ini berarti 2. Ya kan? Ini berarti 2. Nah, setelah 2 itu ordo 3. Jadi kalau 2 itu 3. Tapi kalau misalnya, aduh, nggak ada ya, 21 misalnya. Ya, 21 ya tetap 2. Kayak ini 2 dengan 2 ketemunya jadi ordo 3 ini. Nah, ordo 3 dengan 1 ya tetap 3, enggak jadi 4. 3 dengan 2 ya tetap 3. Ya, ini sekedar penamaan, tapi kalau di gamma 1 itu yang ditanyakan kan ordo 1 dengan ordo yang lain. Di sini yang lain itu berarti ordo 2 dan ordo 3. Ya, yang lainnya itu ordo 2 dan ordo 3. Sehingga banyaknya ordo 1 itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ordo yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berarti jumlah semua ordo ada 13, 7 dengan 6. Nah, itu kalau sungainya cabangnya banyak, ya anak-anak sungainya banyak. Tapi kalau anak sungainya cuma 2 ya gampang. Nah, sekarang ini ada yang masuk ya. Nah, kita lanjutkan ini. Yang lain-lain ada yang belum jelas. Menentukan daerah tangkapan air DTA total, DTA hulu, HU. Yang pakai AutoCAD kemarin, menentukan titik berat dulu kan. Ya, tentukan titik berat, kemudian tarik ke titik pengamatan hidrologi, buat garis tegak lurus. Nah, ini ke atas itu adalah das hulu ini. Yang ditanyakan das hulunya. Yang harus diisikan das hulu. Kok ini? Dan seterusnya ya. Kemarin sampai apa sudah selesai kemarin ya? Gimana? Isinya kemarin sudah selesai ya? Sampai lebar pada 0,75 L, 0,25 L sudah ya? Halo? Lebar pada 0,25 L. Jadi tentukan dulu ya panjang sungai, ini panjang sungai dibagi 4 dulu. Ya, bagi 4. Ya, ini yang paling bawah, kemudian ini yang paling atas. Ini 1/4 atas. Kemudian untuk menentukan lebar das pada 0,25 L, tinggal tarik saja. Ya, tarik sini, buat garis tegak lurus. Tapi caranya membuat garis tegak lurus tidak asal-asalan ya. Pakai garis bantu supaya betul-betul presisi. Nah, kemudian setelah itu garis tegak lurus itu diperpanjang sampai batas das. Nah, ketemu lebar pada 0,25 L. Tentukan gambar lebar pada 0,75 L. Nah, kemudian diisikan di sini. Loh, kok ini lagi? Ya, diisikan di ini. B itu lebar pada 0,75 L.
Ya, kemudian B pada 0,25L ini. Nah, kemudian berikutnya hidrograf satuan metode gamma 1. Ya, ini adalah hidrograf satuan. Ya, jadi 0, 1. Nah, ini itu dilihat puncaknya. Ya, hidrograf satuannya puncaknya berapa setelah berapa jam. Apa itu? C33. Nah, ini kan ya, TR. TR itu kan waktu untuk sampai mencapai puncak. Itu dalam waktu berapa jam? Ternyata hasilnya 2,318. Nah, 2,318 itu kan antara 2 dan 3, sehingga harus diletakkan di sini. Oh salah ya, harusnya di sini. Oh, 2-nya hilang, betul. Antara 1 dan 3, 2-nya tidak ditulis soalnya. Ya. Nah, kalau T-nya sekian, QT-nya, ya dia akan berubah. Ada rumusnya kan, akan berubah sendiri. Kemudian ini distribusi hujan, ya. Kalau metode hidrograf itu hujannya memang harus didistribusikan. Jadi hujan rencana periode ulang T tahun, ya seperti yang sudah dihitung di analisa hujan, T 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, dan seterusnya. Ini adalah hujan harian maksimum. Ya. Periode ulang 2 tahun itu maksudnya dimungkinkan atau kemungkinannya setiap 2 tahun sekali akan terulang. Kalau 5 tahun, pengulangannya 5 tahun sekali. 10 tahun, 10 tahun sekali. 50 tahun berarti 50 tahun sekali. Dan ini sebatas mengikuti metode statistik kemungkinannya, teori probabilitas atau teori kemungkinannya. Ya kepastiannya ya Allah alam, nggak tahu. Jadi ini hanya sebatas untuk perhitungan debit banjir, ya. Dari hutan rencana itu dipakai untuk perhitungan debit banjir. Ya, jadi hanya untuk perencanaan, dan perencanaan itu mestinya tidak hanya yang paling aman tapi juga ekonomis. Jadi hujan yang turun itu dianalisa secara statistik, probability-nya. Ada 3 macam distribusi, ada banyak ya. Nah, yang kita kenalkan itu ada 3 kan, log persen, distribusi normal, dan distribusi Gumbel atau dengan lognya. Dengan lognya berarti ada 5. Nah, sebenarnya masih banyak distribusi yang lain, ya. Cuma itu 3 itu cukup untuk dasar ya, perhitungan, dan biasanya malah banyak dipakai distribusi persen atau log persen. Ya, kalau log berarti yang dipakai ya harga lognya. Nah, hujan yang sudah dihitung itu dimasukkan, dikopikan di sini nih, jangan lupa ini. Ya, jadi ini dimasukkan. Apalagi nanti filenya yang dikirim itu adalah file Excel-nya, ya, bukan file JPEG atau PDF. Ya, karena lebih mudah nguresi pakai Excel, ya. Linknya itu kelihatan. Ini juga harus sama, ya, run off itu harus sama dengan run off yang ada di metode rasional. Ya, itu harus sama. Nah, setelah dimasukkan sini, ya dia sudah ngelink ke sini, ke bawah. Ya, ini kan ngelinknya ke sini ya. Tapi di sini dia sudah didistribusikan. Nah, distribusi itu macam-macam. Ya, distribusi hujan itu macam-macam. Ada Genta salah satunya. Ya, salah satunya itu distribusi model Genta. Genta itu kan lonceng kan. Jadi kalau dilihat gambarnya ya memang seperti lonceng. Itu enggak. Gimana ini? Ada enggak? Kok ini? Mana ini? Sini ya.
Ini kayaknya ini. Ya ini. Seperti lonceng, baik yang durasinya 3 jam, 6 jam, ini ya. Nah, yang 24 jam. Nah, ini 3 jam gini ya, cuma 3 saja. Berapa ini 3 jam, 11 apa ya? 11 ya, 11, 22, berarti ini 78. Ya, 78, 11, 78, 11. Kalau durasinya 5 jam, ya seperti ini. Ya, ini maksudnya tidak kelihatan ya, harusnya diperlihatkan oleh ini apa sih? Desain. Data label. Nah, inilah. Berapa ini? 5%, 12,5%, 65%, 12,5%, 5%. Itu kalau 5 jam. Nah, kalau 12 jam, 12 jam seperti ini. Ini kalau mau diperlihatkan, nah gini tuh jelas. Berapa nih? 1,5%, 2,5%, 3%, 5%, 8, terus berapa? 30, terus turun lagi. Ini simetris. Ya, demikian juga yang 24 jam. Ya bisa aja distribusinya 24 jam kalau dasnya itu luas. Ya, dasnya luas kan berarti hujannya itu kan bisa lama itu. Tapi yang paling baik ya distribusi hujan itu ya mengamati lokal. Ya. Jadi ada pencatatan hujan jam-jaman, nah terus hujan per jamnya, per jam pertama berapa, 1 jam kedua berapa, dan seterusnya. Itu nanti kalau datanya banyak, nanti akan terkumpul, ya bisa diperoleh pola, ya, pola distribusi hujan yang tidak selalu harus simetris seperti ini. Nah, demikian juga gamma. Ini ya. Ini kita pakai distribusi hujan Genta, ya karena Genta itu yang ekstrim, cukup ekstrim ya, cukup ekstrim menimbulkan banjir. Nah, makanya kita pakai distribusi Genta. Jadi pada 1 jam pertama ya dari curah hujan 76,9 untuk berdolang 2 tahun ya itu terdistribusi menjadi 3 sekian, 6 sekian, 29, 29, 6 dan 3. Yang berdolang 5 tahun dan seterusnya juga begitu. Nah, tapi kan hujan ini kan baru hujan yang turun kan, ya hujan yang menjadi aliran permukaan harus dikalikan dengan koefisien runoff sehingga angka di sini itu sudah perkalian antara distribusi hujan dari hujan sana dikalikan runoff ketemu ini, ya dan seterusnya ini sudah semua. Jadi berarti yang dipakai perhitungan itu ini yang atas. Ya, yang atas itu setelah dikalikan runoff aliran permukaan. Ya, ini harus diisi. Kalau enggak, kalau 0 ya 0 ya. Kalau diisi 1, nah ini berarti ya sama dengan di bawah. Niatnya hujan yang jatuh semuanya menjadi aliran permukaan. Jadi harus diisi sama dengan yang ada di rasional. Jangan lupa. Nah, rasional. Nah, ini. Loh, ini kok belum diisi. Nah. Jadi apa ini bukan ya?
Kok ini? Yang ini tuh ya. Nah, ini kan. Oh, ini 65. 65 berarti ya 0,65. Nah, tadi gamma ini ya. Ya. Dikutip 0,65 boleh atau dilingkan ke sana 0,65 juga bisa. Ini 0,65. Udah, nanti ini yang pakai. Nah, setelah itu masuk ke gamma 1 ya. Ya. Nah, distribusi hujan tadi itu dimasukkan di sini. Kalau durasinya 6 jam, ya kolomnya 6 jam. Makanya kalau kemarin berapa jam itu? 7 atau 8 jam ya. Nanti kolomnya enggak masuk. Ya, jadi kolomnya harus sesuai. Kalau distribusinya 6 jam, ya kolomnya 6 jam. Kalau kolomnya 8, karena distribusinya 8 jam, ya tambahi 2 lagi. Ya, ngedit sendiri, susahan. Yang belajar, enggak usah, yang ada aja lah. Jadi ini 2 jam kan. Jadi kolomnya ini terdiri dari yang paling kiri itu waktu dalam satuan jam ya. Jam ke 0. Ya, ini permulaan jam, setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. UH itu unit hidrograf. Ya, 0 hitungnya 0 ya. Nah, setelah 1 jam unit hidrografnya kan tadi sudah ada ya. Ini kan. Nah, ini. Nah, jadi angka tadi itu dari ini setelah 1 jam 0,040. Kok ini 0,040 ini kan. Jam keduanya 0,09. Nah, ini kan jam ke 2,32 mestinya itu. Ya, 2,32. Jam ketiganya ini dan seterusnya. Nah, ini adalah unit hidrograf. Ya, apa sih unit hidrograf? Ya, besar debit ketika ada hujan turun sebesar 1 mm secara merata dalam sebuah das. Jadi kalau ada hujan 1 mm, banjir atau debit yang terjadi itu seperti ini. 0, 0,04, 0,09, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau hujannya bukan 1 mm, tapi 2 mm ini, berarti kan harus dikalikan. Ya, tinggal kalikan saja, ini kalikan ini, ya. Terus ini juga sama. Ya, ini kalikan ini sama. Ini kalikan ini, dan seterusnya. Jadi 1 jam pertama hujannya seperti ini. Ya, kemudian 1 jam kedua atau 2 jam jam kedua ya. 1 jam kedua kan berarti ya. 1 jam kedua ya mulainya kan sudah harus jam kedua, bukan dari 0 lagi kan. Ya, kalau jam pertama di sini mulainya. Jam kedua yang mulainya di sini. Jam tadi masih 0. Ya, jam kedua mulainya dari sini. Ya, kalikan. Oh, jam kedua ya. Ini kalikan ini. Seterusnya. Ini kalikan ini. Nah, jam ketiga sama. Ini kalikan ini. Bawahnya ini kalikan ini, dan seterusnya. Ya, jadi unit hidrografi itu untuk mengetahui gambaran hujan yang turun 1 mm persegi, debitnya seperti apa. Nah, debitnya itu ya seperti unit hidrograf ini atau hidrograf satuan. Ya, hidrograf satuan. Itu kalau hujannya 1 mili. Nah, kalau hujannya 4 mili, ya tinggal kalikan 4 kan. Jadi ini semua kalikan 4, tapi tempatnya harus sesuai. Ya, kalau jam keempat ya turunnya di sini. Mulainya jam kelima mulainya di sini, jam keenam mulai di sini. Nah, berarti hujan itu kan debitnya ngumpul kan. Debitnya ngumpul, maka debit banjir di titik pengamatan hidrologi atau di sungai itu ya besarnya tinggal jumlahkan secara horizontal. Ya. Nah, ini jumlahkan. Tapi harus tambahkan dengan namanya QB. QB itu debit dasar atau debit basic. Ya. Debit basic. QB.
Ini gimana sih? Debit basic. Ya. Jadi harus jumlahkan. Karena apa? Sebelum hujan turun kan sudah ada debit. Ya, sudah, matiin sih. Sebelum hujan turun itu sudah ada debit. Mana? Ya, ada. Nah, ini besarnya. Ada rumusnya. Nah, ini QB 1,196. Ya, jadi ini 1,196 semua. Yang 5 tahun juga 1,196. Periode 10 tahun juga. Jadi debit yang sudah ada sebelum hujan turun. Ya, jadi jumlahkan. Ya. Ini adalah debit akibat hujan turun, kemudian QB itu debit yang memang sudah ada sebelumnya. Nanti debit totalnya ya dijumlahkan. QB tambah debit akibat hujan tadi ini. Dan seterusnya. Kemudian 5 tahun juga sama. Ya 5 tahun. Ya, kemudian 10 tahun. 5 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun. 200 tahun, umur orang aja tidak sampai 200 tahun. Ya, sekali lagi ini kan hanya untuk perencanaan bangunan. Ya, orang umurnya tidak sampai 200 tahun. Tapi kalau bangunan, misalnya buat bendung atau bendungan, ya orang yang buat, yang desain itu sudah meninggal, tapi bangunannya kan masih. Nah, setelah 200 tahun itu diharapkan tidak ada kesalahan desain dalam hal hidrologi. Ya, sebab kalau ada kesalahan desain, bisa jadi belum 200 tahun nanti akan jebol. Ya, kecuali kalau ada perubahan tata guna lahan, ya, seperti Situ Gintung, ya, dulu di mana itu? Jakarta Selatan, ya. Situ Gintung. Selatan apa barat, ya? Barat, loh. Mendekati barat. Itu kan terjadi jebol karena ada perubahan tata guna lahan. Ya, karena berdiri tahun 1930-an. Berarti sudah berapa tahun tuh? 30, 70 tahun, jebolnya itu tahun berapa? 2010. 70 tambah 10, 80 tahun. Ya, sebenarnya 80 tahun kan sudah banyak perubahan tata guna lahan. Sehingga artinya spillway-nya atau spillway, bangunan pelimpahnya itu tidak muat. Ya, kurang besar. Untuk membuang air kelebihan itu kurang besar. Nah, hanya terjadilah limpasan di atas mercu bendung. Nah, kalau bendungnya beton itu masih mending, tapi kalau bendungnya tipe urugan dilewati air di atas permukaan, ya makin lama tergerus, ya hanya jebol. Ya, terakhir ini sampai ada grafik. Nah, ini grafiknya begini. Ya, grafik debit maksimumnya ini. Nah, kalau sudah ketahui debit maksimum, ya ini ya, ini di copy, jangan lupa di copy, ya dimasukkan ke ini ya. Nah ini dimasukkan sini. Ya sini gamma 1 ini tidak ngeling nih. Ini ketikan atau fotokopi, kopian. Ya, jadi masukkan sini copy paste spesial tapi ya spesial values ini enter. Nah itu. Nah selesai. Ya ada pertanyaan sampai sini? Nah kalau sudah ini selesai sekalian ya, kalau ini sudah selesai, nah, perlu dilihat ini ya, bagaimana menetapkan debit banjir rencana. Ya, penetapan debit banjir rencana. Ini kan. Nah, itu harus dari informasi masyarakat atau informasi banjir. Atau dari ini juga bisa penjaga pintu bangunan ya, misalnya bendung.
Ya, penjaga bendung itu kan mencatat debit banjir dari tabel ya. Dia pakainya tabel. Kalau ngitung kan nggak bisa, pakainya tabel. Jadi kalau ketinggian sekian, ya ketinggiannya juga tinggal baca. Ada skalnya. Tahu skal? Papan skala ya. Ada skalnya. Tinggi air itu berapa? Tinggal lihat tabel. Oh kalau tingginya sekian, debitnya sekian, catat. Ya. Kemudian kalau jam sekian ya. Kemudian 1 jam lagi, lu kok malah tambah naik lagi. Ya, berapa senti, ya, lihat tabel, catat, dan seterusnya. Seperti yang dulu pernah ya, kalau tidak salah ya, cutting curve itu. Oh, belum, nanti lain waktu aja lah. Nah, kalau misalnya dari informasi masyarakat, debitnya itu 25, ya, dari 5 metode ini pilih yang mendekati, tapi harus lebih besar, karena ini untuk desain. Desain itu harus lebih besar dari debit banjir yang sudah terjadi. Dan desain itu biasanya 50 tahun. Ya. Jadi kalau 50 tahun, ya, kalau banjir yang terjadi itu kan yang dialami orang kan biasanya ya sekitar periode ulangnya 50 tahun kan yang paling besar. Jadi yang paling besar berapa? Oh sekian, tingginya sekian, itu loh yang di pohon pisang misalnya. Nah di pohon pisang itu harus dihitung oleh engineer, ya, dihitung pakai hidrolika, nah, itu mengambil ya hidrolikanya, atau pakai rating curve itu kalau ada. Ya, pakai rating curve, atau hidrolika, ini ada enggak sih? Enggak ada. Kemudian ketemu berapa besarnya debit. Nah, kalau di sini contoh ini ya, misalnya 25, cari yang lebih besar dari 25 berapa? Ya, berapa yang lebih besar dari 25? 54. 54, ini tidak ada yang lain, 54. Tapi kalau ini misalnya 13 misalnya ya, misalnya 13, ya, yang dipilih berapa? 13 yang dipilih 14. 14, jangan 16,2 atau besar, 14 cukup. Yang lebih besar di atasnya. Gitu ya. Jadi ditulis kalau misalnya 13, maka rancangan debit sungai, ini namanya sungainya, ya terserah ngalah saja, berarti ini diisi apa? Diisi 14. 14 metodenya apa? Rasional. Ya, diisi, oh ini betulan sudah rasional. Enter. Kalau 15 misalnya. Kalau 15 yang dipilih 16,2. 16,2. Dan pilih 16,2. Metodenya Haspers. Metodenya Haspers. Ini ganti. Haspers. Jangan cuma milih tok, metodenya tidak diganti, itu sering yang daripada berulang-ulang ya, saya ingatkan, karena asistensi itu banyak ya. Kan dihitung mahasiswa aja berapa? 150-an kan. 150 itu ketika sudah maju, ya saya asistensi cuma sekali tok. Nanti saya asistensi terus yang bawahnya. Bisa asistenkan dari bawah kan, naik ke atas. Nah, sementara dia ketika maju lagi kan di paling atas sekali kan. Ya, sekalipun cuma nambah apa coretan lah ya, nambah ganti angka, itu nanti menunggunya bisa sampai berapa hari itu? 3 hari. Kadang kemarin pas sibuk-sibuknya ya bisa lebih 5 hari. Jadi tolong sebelum di-share ya, diteliti dulu. Ya, diteliti biar tidak berulang-ulang kan meneman waktunya. Cuma nambah sedikit aja kayak apa misalnya peta ya, peta itu harusnya kan
sudah ada luas desainnya, itu sudah dituliskan, elevasi harus benar, ya, luasnya sudah benar, sudah lengkap, baru di-share. Ya, share, saya koreksi, benar, selesai. Tapi kalau salah sedikit saja, misalnya elevasinya salah, nah, apalagi kalau sudah diberitahu, sudah dikoreksi, tapi kok belum diperbaiki, kan kelihatan sekali, karena tetap saya lihat di atasnya. Ya, HP saya itu tidak saya hapus, jadi selalu bisa melihat hasil koreksian sebelumnya. Ya, itu tidak saya hapus sampai ujian, itu tidak saya hapus. Ya, karena nanti kalau dihapus ya sulitan kan. Ini sudah pernah maju belum, sudah ACC belum. Ya. Jadi sebelum di-share diteliti dulu seteliti-telitinya. Nah, memperbaiki sedikit kali ya, kalau memang sih ada yang untung ya. Ya, kepencet yang atas. Nah, kalau sudah kepencet, saya kasihan. Soalnya kalau tidak langsung dikoreksi, kelewat nanti. Ya, WA-nya kalau sudah kebuka, tidak langsung dikoreksi, lewat ya koreksi. Kalau sudah kebuka, lama tidak dikoreksi, di-share lagi saja. Ya, sebab kalau tidak nanti kelewat itu. Mungkin ada yang kelewat ya. Makanya saya tulis antri kayak gitu, tapi kemarin saya tidak nemukan lagi. Banyak saja. Kalau sudah kebuka kan tidak saya buka. Nah, itu kadang kelewat. Itu jelas. Ada pertanyaan lagi yang lain, tugasnya yang belum, silakan bisa dikirim. Ya, ada pertanyaan? Ada sih. Ya, ada pertanyaan? Masih ada nih, Zoom-nya masih ada waktu. Mana? Cukup atau masih ada pertanyaan? Ujiannya ya, tanggalnya nanti aja ya. Ujiannya mulai Januari ya kalau tidak salah ya. Kemarin saya bilang ya. Nah, Januari cuma tanggalnya nyusul lah. Saya juga belum tahu longgarnya. Masih tahun depan. Ya baiklah, kalau udah ada pertanyaan cukup ya. Absennya jangan lupa ya. Yang belum. Nah, nanti kalau sudah waktunya habis itu akan nutup sendiri ya. Kalau itu nggak ditutup nanti akan nutup. Sampai jam berapa? 18.20 kalau nggak salah. Ya baiklah cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa Bali ya? bisa Lancar mana ya? Ya lancar kalau lancar gini. terima kasih Pak. Kita tutup ya. Tinggal sih belum ada. Ya tembus kurang. Jam 40. Belum sih. Alhamdulillah. Kali-kali ini nembus ki. Banyak event. Gue pengen itu. Terus juta-juta. Ya, langsung di sini cari wes. Gue balik wes. Tahu ya.